Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita kali ini yaitu struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kompetensi dasarnya adalah 3.12. Menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 2. Menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Kita memasuki bagian struktur teks ulasan. Apa saja struktur teks ulasan? Pertama, identitas. Kedua, orientasi. Ketiga, sinopsis. Keempat, analisis. Dan kelima, evaluasi. Mari kita bahas masing-masing dari bagian struktur tersebut. Pertama, identitas karya. Berisi detail identitas karya yang diulas. Bagian orientasi berisi gambaran umum karya yang diulas. Bagian sinopsis berisi ringkasan dan alur cerita. Bagian analisis berisi analisis dari sebuah karya, ciri-ciri karya, dan lain-lain. Bagian evaluasi berisi kelebihan dan kekurangan karya yang dibahas. Contoh bagian identitas. Identitas buku. Judul Emak Ingin Naik Haji, pengarang Asma Nadia, penerbit Asma Nadia Publishing House. Cetakan ketiga, tahun terbit 2010, tebal halaman 186 halaman. Contoh bagian orientasi. Salah satu cerpennya yang fenomenal dan telah diangkat ke layar lebar adalah Emak Ingin Naik Haji. Film tersebut disutradarai oleh Aditya Gumai. Cerpen tersebut sebenarnya sangat singkat, tidak lebih dari 12.000 karakter, tapi mampu dikembangkan menjadi sebuah film. Contoh bagian sinopsis. Cerpen Emak Ingin Naik Haji bercerita tentang Emak, seorang wanita paruh baya yang dengan gigih berusaha untuk dapat mewujudkan impiannya. Impiannya adalah pergi ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan haji. Kehidupan Emak sehari-hari banyak bergantung pada hasil jualan kue yang dititipkan di warung atau pesanan orang. Jika beruntung, ada sedikit tambahan uang dari Zain, anak Emak satu-satunya yang berjualan lukisan keliling hasil karyanya sendiri. Walaupun Emak tahu bahwa naik haji adalah salah satu hal yang mungkin sulit diraih, Emak tidak putus asa. Dia tetap mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk disetorkan tabungan haji di bank. Zain yang melihat kegigihan Emak tersebut juga berusaha dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan keinginan orang tuanya. Bagian analisis. Contohnya adalah cerpen ini mengangkat berbagai nilai kehidupan seperti kegigihan, ketulusan, kasih sayang, semangat berbagi, berserah diri, dan berbagai nilai indah lainnya yang mungkin saja terlupakan oleh sebagian besar dari kita. Lebih khususnya Emak. Sementara banyak keluarga muslim yang hidup berkecukupan namun tak mampu menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut, atau harus bersusah payah menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan impiannya pergi haji. Emak adalah representasi dari kelompok masyarakat yang sangat merindukan Makkah, tetapi persoalan finansial membuat pergi haji menjadi sebuah hal yang sangat jauh dari awang-awang. Sementara juragan haji bersama keluarganya tokoh lain dalam cerpen ini dengan penuh kemudahan
dapat melakukan ibadah haji dan umroh kapan saja mereka inginkan. Contoh evaluasi. Buku ini banyak memberikan pesan dan moral tentang nilai-nilai kehidupan. Lebih istimewa lagi, seluruh keuntungan dari penjualan buku ini akan didedikasikan bagi mereka yang berkeinginan pergi ke Tanah Suci, namun tidak memiliki biaya. Sebuah niatan yang teramat mulia dari seorang Asma Nadia. Maka buku ini layak untuk dibaca oleh semua umur. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa saja? Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 3. Menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Dan terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir seperti jangan, harus, hendaknya, sebaiknya. Mari kita lihat contoh penggunaan konjungsi satu persatu. Pertama itu konjungsi penerang. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar dan berniat membunuhnya. Ada kata bahwa dalam kalimat itu. Kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Konjungsi temporal. Contoh kalimatnya adalah pertama, pagi ini kami belajar bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Inggris. Kata pagi ini adalah termasuk konjungsi temporal. Kedua, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Kata sejak saat itulah termasuk konjungsi temporal. Konjungsi penyebab. Contoh penggunaan dalam kalimat. Pertama, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan mereka semakin dekat. Dalam kalimat tersebut ada kata karena. Karena termasuk konjungsi penyebab. Contoh kedua, tidak ada ruginya penonton berkali-kali menonton Laskar Pelangi karena film ini memang beda dan berani melawan arus sinema Indonesia. Berikutnya yaitu pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Contoh kalimat pertama, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Pada kalimat tersebut ada kata jangan. Kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Pada kalimat kedua ini ada kata harus. Nah, kata harus ini merupakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi yang harus kita lakukan. Yang ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Pada kalimat ini ada kata hendaknya, termasuk pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Berikutnya kita masuki pada langkah-langkah menyusun teks ulasan. Langkah-langkahnya apa saja? Pertama, memilih topik yang hendak diulas. Yang kedua, menuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang diulas atau pokok persoalan. Ketiga, menuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan persetujuan, penolakan atau keberpihakan penulis. Yang keempat, menuliskan simpulan yang menegaskan kembali keberpihakan menulis. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktikkan dalam penulisan teks ulasan dan memahami tentang strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.